kenapa Belanda menyerah dengan sangat mudah kepada Jepang kan gitu. Itu ada orang gila ya. Ada orang gila yang hilir mudik di Kemayoran beberapa hari, bahkan beberapa minggu sebelum Jepang mendarat di Kemayoran, sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan berbagi wawasan ya bagi teman-teman yang mungkin berminat atau ada ketertarikan ataupun juga banyak pertanyaan seputar dunia sejarah. Di sini tempat belajar bersama mengenal berbagai wawasan sejarah dengan tujuan agar kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu dan tidak terulang lagi di masa sekarang, karena guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri. Dan sayangnya banyak dari teman-teman kita yang malah menganggap bahwa wawasan sejarah, ilmu sejarah, pengetahuan sejarah itu adalah ilmu atau disiplin ilmu yang kurang relevan, disiplin ilmu yang kuno. Padahal kalau kita berkaca kepada orang-orang barat, kalau kita berkaca kepada orang-orang atau penduduk-penduduk di negara maju, justru mereka menjadikan pengalaman sejarah itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya sendiri, bagi komunitasnya, dan bahkan bagi negaranya, agar tidak terjadi lagi ya peristiwa kelam di masa yang akan datang. Tidak terjadi lagi peristiwa kelam di masa sekarang. Nah, itulah kunci kenapa negara-negara di Eropa ataupun negara-negara yang maju sekarang menjadi negara maju, karena mereka belajar dari sejarah, memaknai sejarah dengan sangat teliti, dipelajari, diteliti, dan akhirnya mereka bisa mengambil tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang sangat tepat di masa sekarang, sehingga ada perubahan di masa yang akan datang. Dan sayangnya kalau di Indonesia itu kesadaran akan pemahaman sejarah, kesadaran akan wawasan tentang sejarah memang masih kurang ya, dan masih sedikit. Nah, di sini channel ini salah satu channel yang mungkin walaupun masih dalam tahap belajar, konten-kontennya juga mungkin ya kurang berkualitas kalau dibandingkan dengan konten-konten sejarah yang lainnya, tapi setidaknya di sini kita berusaha belajar bersama, mengenal bersama, berpikir bersama, dan berdiskusi tentang berbagai peristiwa, baik peristiwa sejarah kelam di Indonesia, peristiwa sejarah di Indonesia, ataupun peristiwa sejarah di belahan dunia, agar kita bisa mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya, dan bisa menentukan ya bagaimana situasinya di masa kini. Karena pada dasarnya pola tingkah laku umat manusia itu ya, itu tidak jauh berbeda di masa lalu dengan masa sekarang. Hanya saja mungkin medianya ataupun alat-alat pemuasnya, penunjangnya yang mungkin lebih modern dan lebih canggih. Namun pola pikirnya kadang tidak jauh berbeda ya, bahkan lebih parah daripada generasi kita sebelum-sebelumnya. Nah, ini tentu pelajaran sejarah di sini sangat penting agar kita bisa memaknai hidup ini lebih berguna dan berdaya guna, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hari ini ataupun di masa yang akan datang. Oke, malah ngelantur ke sana kemari ya, prolognya terlalu panjang, tapi gak apa-apa, ini ngobrol santai. Obrolan kita kali ini yaitu tentang mungkin bagi teman-teman yang kritis ya, ada yang bertanya ya di kepalanya, atau mungkin dianggap ada terlintas tapi udah gitu kan, gitu itu udah terjadi, ngapain dibahas. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan dan langsung kita bantah sendiri, padahal pertanyaan tersebut justru harus kita cari tahu sebagai sebuah ilmu pengetahuan nantinya, sebagai sebuah tambahan wawasan bagi kita. Lalu bang, apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya kan mungkin di antara teman-teman juga ada yang mempunyai pertanyaan sama seperti saya. Kenapa ya tahun 1942 Belanda yang sangat berkuasa dengan gagahnya, dengan lamanya di Indonesia, kok tiba-tiba Jepang datang gitu kan? Tiba-tiba Jepang datang langsung pergi gitu kan? Ketika Jepang datang langsung Belanda itu pergi, dalam artian menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat. Coba
Itu kan ada pertanyaan yang sangat jenaka kan, pertanyaan yang perlu kita jawab bersama, perlu kita diskusikan dan dalam rangka mencari kenapa kan gitu. Wah kan Jepang udah kalah kan gitu. Maaf, kan Belanda udah kalah, ya udah dia menyerah kan gitu. Coba ada tidak pertempuran yang sengit antara Jepang dengan Belanda? Kalaupun ada mungkin hanya 1-2 pertempuran. Apakah itu sebanding dengan memberikan Hindia Belanda kepada Jepang? Gitu kan. Kan Belanda dalam kenyataannya setelah kita merdeka ingin merebut Indonesia kembali, berarti Belanda masih mempunyai hasrat yang tinggi untuk menguasai Indonesia. Tapi kenapa ketika Jepang masuk, Belanda langsung menyerah kan gitu. Nah ini tentu di bangku-bangku sekolah kalian juga teman-teman mungkin sudah memahaminya bahwa kekalahan Belanda dari Jepang atau menyerahnya Belanda kepada Jepang di Indonesia itu tentu ada faktor umum dan faktor khusus. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal, di mana salah satu penyebabnya yang sering kita dengar adalah Belanda ya pada waktu itu di Eropa juga mengalami perang dan salah satu negara yang terdampak sangat dari perang dunia kedua kan gitu. Namun itu kan yang biasa kita dengar. Nah, sedangkan di Indonesianya sendiri, kalau kita hanya berkaca ke sana, dulu juga kan Belanda pernah perang dengan Prancis kan, tapi tetap mereka menjajah Indonesia kan. Tapi kok ini, itu kan. Sedangkan kan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia tidak terlalu terdampak secara fisik ya dari akibat Perang Dunia Kedua. Namun kenapa? Nah, gitu. Sekali lagi kenapa Belanda menyerah dengan sangat mudah kepada Jepang kan gitu, kepada negeri Nippon, kepada negeri samurai dengan ya diresmikannya perjanjian Kalijati kan. Nah ini ada satu kisah menarik ya, salah satu faktor khusus atau penyebab khusus kenapa Belanda bisa menyerah langsung kepada pihak sekutu atau kepada Belanda bisa menyerah kepada Jepang ya. Ada salah satu faktor khusus yang akan saya bagi kepada teman-teman kenapa Belanda menyerah begitu saja kepada Jepang kan. Ternyata salah satu faktornya yang jarang kita ketahui, sebelum Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan dan lain sebagainya, tempat-tempat yang lainnya, kemudian masuk salah satu, Jepang tahu wilayah Indonesia itu, Jepang sudah menganalisisnya. Jadi sebelum masuk, Jepang itu sudah menganalisisnya, sudah mengirimkan intelijen, sudah mengirimkan mata-mata ya. Jadi Jepang pada waktu itu sebelum masuk secara terbuka diketahui oleh umum, itu sebetulnya Jepang sudah masuk ke Indonesia yang pada waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Jadi Jepang sudah masuk, tapi bukan tentara yang memang memakai perlengkapan, membawa senjata, bukan. Yang masuk ke Indonesia orang Jepang itu adalah para intelijennya, para mata-matanya. Mereka menyamar, orang Jepang tahu bahwa kunci ya, salah satu kunci ingin menguasai Indonesia itu adalah menguasai Pulau Jawa. Nah, karena mereka mengkaji dulu, menganalisis bagaimana keadaan di Indonesia, berapa jumlah orang Belanda di Indonesia, berapa tentara Belanda di Indonesia, bagaimana tentara ataupun penguasa Hindia Belanda di Indonesia, bagaimana respon penduduk Indonesia terhadap Belanda. Jadi mereka menganalisis. Salah satu kejadiannya yang paling unik itu adalah di Kemayoran ya. Pada waktu itu lapangan terbang yang paling vital ya, kalau sekarang kan Soekarno-Hatta, Juanda, kan Adi Sucipto ataupun Madiun dan lain sebagainya. Kalau dulu kan hanya Kemayoran yang vital, nah, menjadi gerbang dari masuknya dunia internasional di Pulau Jawa. Itu ada orang gila ya, ada orang gila yang hilir mudik di Kemayoran beberapa hari, bahkan beberapa minggu sebelum Jepang mendarat di Kemayoran, sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa. Jadi Jepang sudah mengirimkan mata-matanya yang menyamar menjadi seorang yang menyamar menjadi orang gila di Kemayoran. Padahal dia itu adalah seorang kapten. Tapi
Tapi si mata-mata itu menyamar menjadi orang gila. Pada waktu itu Kemayoran masih dikuasai oleh Belanda, dan si orang gila tersebut sangat detail memperhatikan, menganalisis, kemudian mencatat berbagai tempat-tempat vital, tempat-tempat strategis dan yang lainnya yang ada di sekitar Kemayoran. Dan itu mungkin terjadi juga kan di daerah-daerah yang lainnya di Indonesia, sebagai bahan informasi, masukan informasi sebelum orang-orang Jepang masuk secara terbuka ke wilayah Hindia Belanda atau ke wilayah Indonesia pada waktu itu. Nah, yang uniknya itu, yang di Kemayoran itu ada orang gila, ya kayak orang gila gitu. Orang Belanda pun, tentara Belanda pun tidak sadar bahwa dia itu adalah seorang kapten yang sedang menyamar menjadi orang gila, gitu kan. Nah, dengan strategi tersebut, Jepang berhasil mengorek informasi, situasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika mendarat, alat-alat vital yang tadinya dikuasai, dikendalikan oleh Belanda, tempatnya di mana dan lain sebagainya, itu langsung, gitu kan. Akhirnya Belanda kan tidak berkutik sama sekali dan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini di era sekarang dan di era yang akan datang di masa depan, tentu perang itu bukan sesuatu hal yang mustahil terjadi lagi. Bahkan sekarang kan lagi panas-panasnya di Laut Cina Selatan. Kita itu selalu menjadi perebutan antara negara-negara adidaya di dunia. Kalau dulu kita diperebutkan oleh blok barat dan blok timur, sekarang juga kita masih diperebutkan. Karena ya tentu kekayaan alam Indonesia, masyarakatnya, sumber daya alamnya, sumber daya mineralnya, sumber daya flora dan faunanya, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang ada di Indonesia yang masih terus diperebutkan oleh mereka. Dan kita secara tidak sadar terus-terusan tertipu lagi karena itu tadi, kita tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu. Bang, jangan negatif thinking dong, kita harus positif thinking. Iya, justru saking sangat positifnya saya, gitu kan, ketika generasi muda melek akan wawasan sejarah, bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa sejarah, baik peristiwa yang kelam ataupun peristiwa yang bagus, itu justru akan sangat berguna untuk mengelola bangsa ini di masa yang akan datang, agar bangsa ini betul-betul dikelola oleh bangsanya sendiri dan akan bermanfaat dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Jangan sampai kita dijajah lagi, jangan sampai kita dijajah lagi. Wah, gak akan zaman sekarang. Zaman sekarang, kalau dulu kita dijajah oleh pengusaha, kita selama ada POC di Indonesia, kita dijajah oleh para pengusaha. Kan POC itu pengusaha, perkumpulan dagang swasta, Seven Seventeen. Sudah saya bahas POC di video sebelum-sebelumnya, silahkan cari di playlist. Mereka itu seorang pengusaha, tadinya dari negeri Belanda, menyatu menjadi sebuah perusahaan swasta terbesar di dunia, kemudian memonopoli perdagangan di Indonesia. Apakah sekarang bahan-bahan tambang di Indonesia tidak dikuasai oleh asing dengan perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya? Apakah itu bukan era POC modern? Apakah itu bukan era POC modern? Tapi kita kan dapat keuntungan. Iya Pak, pada waktu itu raja-raja juga dapat keuntungan, dapat upeti, semacam pajak. Tapi rakyat kan menderita, Kemudian setelah mereka mendapatkan kekuasaan yang agak penuh, bisa membuat benteng-benteng di Indonesia, di wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara, kan pada akhirnya diadu domba raja dengan raja perang dan lain sebagainya. Yang menang kan orang Belanda, yang menang kan POC. Dan sekarang Freeport, ExxonMobil, Shell, itu perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara maju, dari Cina, Inggris, Amerika. Coba kalian cek, jangan susah-susah, di googling saja, cek peta persebaran bahan tambang yang dikuasai oleh asing, atau peta persebaran bahan mineral yang dikuasai oleh asing, atau peta perusahaan asing di Indonesia. Coba googling.
penuh peta Indonesia itu dengan bendera negara-negara asing. Apakah kita tidak miris? Itu kan Bang dampak dari perdagangan bebas. Iya, dampak dari perdagangan bebas. Namun kita sebagai sebuah bangsa, apakah itu tidak miris? Kan banyak pengusaha Indonesia juga yang maju Bang. Iya, tapi lebih banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Lebih banyak masyarakat Indonesia yang masih miskin, yang dalam undang-undang diaturkan sumber daya alam, tanah, air, udara, dan yang lainnya yang memenuhi hajat hidup orang banyak kan itu dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyatnya kan. Oke, silahkan baku hantam diskusi di kolom komentar agar kita lebih melek lagi, dan semoga obrolan ini ada manfaatnya. Tidak lain dan tidak bukan, ini sebagai bentuk rasa kecintaan terhadap tanah air. Salam Historical Project.